Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Nidri dari Fakultas Hukum akan menyampaikan materi terkait hukum zakat dan wakaf. Langsung saja, konsep zakat dalam Islam merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat, adanya pembagian dalam kegiatan yang bersifat wajib, merupakan khas di dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Sebagai bagian dari fiskal, zakat merupakan salah satu sendi ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Perkembangan model pengelolaan zakat di negara-negara muslim dapat dikategorikan menjadi 3 model. Yang pertama, negara-negara yang mewajibkan zakat. Yang kedua, negara tidak mewajibkan zakat kepada warganya, melainkan diarahkan pada kesadaran masing-masing individu. Atau zakat hanya merupakan kewajiban agama dan tidak diwajibkan oleh negara. Yang ketiga, model pengelolaan zakat di mana di samping negara juga swasta dapat mengelola zakat secara sama-sama seperti Indonesia. Lembaga amil zakat atau LAZ sebagai wujud partisipasi masyarakat, baik dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berperan sebagai moderator yang berfungsi melakukan pengelolaan terhadap aset zakat, sekalipun posisinya berada di bawah Basnas dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru. Adapun fungsi LAZ yang paling utama adalah menumbuhkan kesadaran muzaki untuk menyalurkan dana ZIS kepada LAZ dan mendayagunakannya untuk kepentingan mustahik, agar di kemudian hari mereka mampu menghadapi persoalan sosioekonomi secara mandiri. Untuk meningkatkan peran dan fungsi LAZ, perlu dikembangkannya 4 prinsip, yaitu prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga. Prinsip moral, rukun iman, lembaga berfungsi meningkatkan kepercayaan publik, khususnya muzaki untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah kepada LAZ. Sedangkan prinsip manajemen berfungsi memperdayakan para mustahik, sehingga mereka dapat berubah menjadi muzaki di kemudian hari. Selanjutnya tentang wakaf. Wakaf merupakan salah satu komponen yang penting dalam meningkatkan perekonomian umat dan memberantas kemiskinan. Oleh sebab itu, dari sejarahnya bahwa wakaf sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Perkembangan ketentuan wakaf di Indonesia telah sesuai dan sangat dipengaruhi oleh paham atau ajaran wakaf yang dianut oleh masyarakatnya. Telah terjadi perkembangan prinsip wakaf yang dianut di Indonesia, yaitu dari prinsip mengekalkan manfaat benda wakaf menjadikan prinsip tidak harusnya mengekalkan manfaat benda wakaf. Benda yang diwakafkan untuk kekal sesuai jangka waktu hak dapat diperpanjang. Ketentuan wakaf menurut UU PA tetap eksis bersama Undang-Undang Wakaf. Asas lex specialis derogat legi generalis berlaku di sini. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. UU PA bersifat umum dan Undang-Undang Wakaf bersifat khusus. Sepanjang undang-undang khusus tidak meniadakan hukum yang umum, maka hukum yang umum tetap berlaku. PP Perwakafan tanah milik termasuk aturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi dengan terbitnya PP Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Berlakulah asas lex posterior derogat legi priori. Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama dan mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Fatwa tentang wakaf uang. Yang pertama, wakaf uang cash
Wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi hukum zakat dan wakaf kali ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.